Kembali lagi di ngobrol sejenak. Ngobrol. Oke. Jadi udah gak kerasa udah episode berapa ini? 26 ya? Iya. Ini episode yang menurut kita udah cukup banyak lah. Ibaratnya kan seperempat dari 100 kan berarti. Iya. Memulai episode baru dari seperempat 100. Jadi balik lagi kalau misalnya judulnya ngobrol sejenak, di special video ini gak sejenak nih kayaknya kalau ya gue kasih spoiler lah, ini akan menghabiskan waktu 1 jam sekitar segitu lah ya, sekitar 1 jam lah, antara 1 jam lewat berapa, pokoknya nggak akan ya sekitar sejam. Jadi makanya buat kalian yang udah denger di awal durasinya akan lama, kalau emang kalian tidak mau mendengarkan selama 1 jam opini kita, mendingan langsung aja ditutup YouTube-nya atau nonton YouTuber tetangga gitu yang selalu muji-muji JKT. Tapi kalau kalian emang pengen ngedenger kita, pastiin sejam, karena kalau misalnya kalian ngedengerinnya 30 menit, 40 menit, takutnya ada informasi yang kelewat dan jadi sepotong. Nah, dan nanti ada opini-opini liar kan kalau misalnya makanya jadi miscommunication kan. Jadi salah paham ya gitu. Makanya pastiin aja kalau emang kalian nonton, pastiin sejam. Kalau udah tahu nggak kuat sejam, ya udah nggak usah ditonton gitu aja. Jadi yang menarik dari kita tarik dulu dari ngobrol sejenak dulu. 25 perjalanan kita sih 25 episode kayaknya masih biasa aja sih kalau kata kita. Cuman akhirnya kita bisa kualifikasi antara fans yang tidak suka idolnya dikritik dan fans yang menerima kalau idolnya dikritik gitu. Ya. Kita ada beberapa kayak komentar yang gue setuju bang sama opini lu, ada yang beberapa kayak gitu, dan tidak banyak juga yang gak setuju atau menganggap kita tuh bukan fans JKT48 atau ngaku-ngaku fans JKT48 gitu. Sebenarnya kita tuh fans JKT bukan sih? Gak usah ditanya kita bikin fanbase berapa kali. Nah, kalau ini loh. Orang kan kalau sekarang mungkin dilihatnya kita kritik bukan karena kita tidak suka JKT48. Kalau misalnya kita tarik dulu, kita nggak usah ngomongin orang lain deh, kita ngomongin dari segi kita dulu. Kalau kita kan suka JKT48 ibaratnya dari awal tahun mereka gitu kan, dari tahun pertama. Lu tahu JKT dari mana? Dari lu. Nggak tahu sendiri gitu. Dulu kan gue masih ngidol Cherrybelle. Terus kita ribut kan. Iya. Ini nih cakep nih, lu ngirim foto Cigul. Ya. Gue balas kirim foto Anissa. Akhirnya oh iya ya. Akhirnya gue hijrah tuh. Tapi tidak melepas Cherrybelle kan, ibaratnya tetap suka Cherrybelle kan dulu. Biasa aja, maksudnya gue nggak jadi nge-hate gitu, nggak jadi benci gitu enggak sih. Oke. Jadi makanya pas dulu kan ributnya kan Wota sama Chibi kan. Lu di tengah-tengahnya gitu kan. Karena lu penikmat gitu. Iya. Gue sih ya bodo amat gitu. Gue ini suka, yang ini juga biasa aja, maksudnya nggak benci lah. Nah ya itu sekitar berapa tahun yang lalu ya? 9 tahun ya? 2013 ya? Ya 13an. Itu kita masih 7 tahun 7 tahun SMK lah. Tapi kok dia udah ngerayain ulang tahun anniversary 9? Berarti nggak dari awal gue. Itu kelas berapa sih? Kelas 2 bro, kelas 2 SMK tuh 2012. Iya 2012. Itu kita SMK. Gue suka JKT karena gue lihat iklan Pocari Sweat. Ya kan, Pocari Sweat sama yang di Global TV tuh, School. Yang School, yang dulu masih anak-anak, kata gue apa sih kok bocah-bocah ada di TV gitu kan? Iya, jelas banget. Agak jelas banget. Terus lihat iklannya Pocari Sweat. Nah, terus gue di situ nyari nih apa? Gue namanya AKB. Pertama tuh. Kok tapi mukanya beda yang sama yang di School. Iya. Gue cari-cari ternyata ada JKT48. Nah, dari situ gue punya OC pertama. Siapa? Oci. Iya. Oci, gue OC pertama gue Oci. Nah, akhirnya berapa bulan ke Cigul dan akhirnya ke lu kan. Karena lu suka Cibi, gue suka JKT, gue pasang. Nah, di situ baru track record kita. Gak lama lu pindah suka juga JKT, akhirnya lu pindah suka JKT juga kan? Ya. Ngidol bareng di mana kita tuh bikin fanbase. Iya, awalnya gue tuh emosi sama lu bro. Kenapa? Makanya gue jadi agak bergeser ke JKT tuh gue emosi. Kenapa tuh? Lu waktu itu kan jadi admin fanbase anak kelas sebelah. Oh iya, jadi anak kelas sebelah tuh SMK nih kelas nih. Kita kelas misal kelas 2
B misalnya kelas 2B. Kelas sebelah kelas 2A misalnya. Nah, anak kelas sebelah tuh kan bikin fanbase kan. Ya. Dia adminnya. Terus dia ngerekrut lu jadi admin dengan syarat lu harus nge-share ke orang-orang dan nyuruh orang-orang buat nge-like Facebook itu page itu fanpage gitu. Nah, lu nyuruh gua, kata gua lu ngapain mau aja disuruh-suruh gua. Akhirnya bikin sendiri. Ya. Gitu. Mungkin dengan nama mungkin kalau kalian yang ngidol awal nggak ada yang nggak tahu JKT48 Sugoi. Yakin sih gue juga. Itu salah satu fanbase yang apa ya? Teratas. Lu JKT aja, lu ngetik JKT aja di Google. Bahkan websitenya JKT48 Sugoi itu ngalahin official. Iya. Segitu sampai SMK gitu. Jadi kita ngidolnya tuh pertama di situ dulu tuh bikin fanbase, bikin ID card. Dulu lagi rame banget tuh kayak open ID card gitu kan. Open ID card. Jadi siapa yang mau dibikinin ID card nanti di ID cardnya ada foto osinya, terus ada nama dia, terus benar. Apanya sih? Kayak kata-kata semangatnya gitu. Nah, orang tuh dulu berpikir kenapa pada suka ya? Gue bingung loh kenapa pada suka. Apakah mikir karena yang bikin kayaknya official fanbase ya, makanya diagungkan, ataukah bagus tuh ada fotonya, ada pesan gue, atau mikir ID card itu bakal dikasih ke osinya gitu. Mungkin mikirnya seperti itu, makanya pada suka kali. Nggak tahu juga deh kenapa. Kalau gue sih mikirnya kayak gitu. Nah, kita bikin dulu itu kocak-kocak banget lah pesan-pesannya. Aduh, kacau. Nah, mungkin pas kita saat itu orang-orang itu ngidolnya nggak kayak kita. Orang ngidolnya langsung datang ke teater. Dulu kan udah teater kan, datang ke teater. Nah, sedangkan kita nggak mikir teater dan handshake atau event-event lainnya. Iya. Karena belum mikir. Karena kita masih sekolah. Yang pertama. Uang jajan pun ya harus nabung dulu beberapa minggu baru bisa mungkin teater. Makanya ya udah kita fokusnya di base aja, di fanbase aja, bikin blogger dulu. Parahnya tuh ya gitu lagu-lagu. Jujur aja lagu-lagu. Makanya kan terkenalnya gara-gara itu gitu. Iya. Lirik juga banyak. Kalau lirik sih nggak masalah sih. Nah, ya seperti itulah. Oke, makanya apa ya? Terus sekarang kita berapa bulan keluar dari tamat sekolah SMK, pisah sebentar, udah nggak ngidol lagi. Dari situ kita udah nggak ngidol. Nah, terus sedangkan orang-orang lain ya mungkin tetap datang teater, makanya ada orang MVP 100 200, sedangkan kalau kita vakum nih. Iya. Terus kalau misal ditanya sekarang, berarti misal ada pertanyaan, lu udah lama dong ngidol, udah lama. Terus lu teater berapa kali jumlah kedatangan? Ada nggak sih 10? Ada lah. Lebih lo pakai ditanya. 15? Enggak ya? 15-an kayaknya ya? 20 enggak nyampe 20 tapi. Enggak sih kayaknya. Nah, selama 7 tahun kita tidak tadi teater cuma 20-an. Belum HS. Udah HS belum HS satu pun, terus sedetik pun, terus sama ya konser pun gak sering. Kalau lagi pengen aja. Itu juga kita mulai lagi sekarang karena ibaratnya udah punya penghasilan lah ibarat, jadi bisa menyisihkan uang buat idol gitu kan. Makanya kalau dibilang lu bukan fans JKT48, ya kita bisa bilang kalau kita ngefans, cuman tidak seperti orang lain yang datang teater gitu kan. Ya walaupun ibaratnya kalau misalnya lu fans apa ya kita tetap ngefans gitu. Nggak fanatik lah. Ya tidak fanatik. Tapi tetap sih. Kalau gue mikir gini bro, kenapa gue kayak nggak ikut handshake atau beli fotopack? Gue masih mikir mendingan duitnya gue pakai buat hal lain aja kan, daripada buat beli fotopack gitu kan. Gunanya buat apa gitu? Kalau kayak nonton teater kan gue dapet feel-nya gitu. Gue bisa ketemu langsung, gue bisa lihat langsung gitu kan. Gue bisa denger lagunya. Handshake bisa ngobrol 10 detik. Kan cuma 10 detik. Kalau gue bayar 30.000 dikasih 30 menit sih rugi dia. Iya. Tapi kan di luar sana banyak mikir ya emang lu belum cocok buat ngidol kan. Karena ngidol tuh kan keras, ibaratnya emang butuh pengeluaran uang. Nah kita tahu nih tahapan yang penting dulu gitu. Makanya kita kenapa nggak sering handshake atau nggak pernah ikut handshake atau nggak pernah ikut teater, karena kita punya prioritas mana dulu yang harus kita penuhi. Ya benar. Gitu kan. Ya misalnya ibaratnya kalau misalnya prioritas yang lain udah terpenuhi ya kita tetap datang
tetap datang konser, tetap datang teater gitu kan, karena kita yang penting kita udah tahu kok prioritas kita udah terpenuhi dulu yang lain. Nah sedangkan kan kebanyakan sekarang mungkin fans yang sekarang tidak melalui tahapan itu. Maksudnya dia bahkan ada yang mungkin ya uangnya harusnya buat keperluan lain, tapi buat handshake, keperluan lain buat beli foto shoot, foto pack, to shoot lah ibaratnya apalah itu, gitu kan. Jadi mengabaikan prioritas lainnya. Nah terus balik lagi nih yang tadi soal fans yang suka dikritik atau enggak, gitu kan. Tadi gue udah bahas di konten kita, ada yang setuju dengan opini kita dan ada yang tidak setuju dengan opini kita. Gue mengerti sih kenapa mereka ngasih, karena gini, gue juga kalau misalnya ada orang yang gak gue kenal nih misalnya di depan gue bilang ibaratnya Sunny jelek, gak hasil oplas mukanya gak ini, terus dia bukan wanita tulen, kayak gitu kan. Misal gue marah bro, gue pasti negur dia, lu ngapain ngomong gitu, lu tahu apa tentang Sunny gitu, bla bla bla. Nah sedangkan kalau misalnya ada satu orang lagi depan gue ngebahas Sunny suaranya nggak bagus, Sunny dance-nya kurang, ya udah gue terima, gue biasa aja gitu, karena yang dia bahas adalah ininya, karyanya Sunny, bukan pribadinya gitu kan. Makanya seperti itu. Nah yang fans yang sekarang itu kebanyakan nggak bisa menilai nih, ini orang lagi ngebahas mengkritik karya apa mengkritik orangnya gitu. Makanya disamaratakan. Yang penting menurut dia ini udah ibaratnya mengkritik JKT48, ya udah mau berarti ini karya, nubir nih. Iya, udah itu pikiran nubir. Makanya ada komentar yang gue ingat adalah pas kita ngebahas apa ya lupa. Tapi dia komennya gini, gue setuju sama opini lu, gue juga pengen beropini, cuman gue takut disangka tubir kata dia. Makanya gue nggak jadi beropini deh. Nah itu menurut gue kasihan aja sih kalau kata gue. Jadi orang-orang yang pengen meluapkan keresahannya tentang idolnya tuh mereka takut gitu ya. Nah, ini sebenarnya jelek nih. Mereka mau bilang tapi mereka nggak berani. Benar-benar. Nah, karena masih banyak fans yang menganggap kalau misalnya mengkritik karyanya itu udah menganggap tubiran gitu terhadap membernya, terhadap JKT48 gitu. Nah kalau kita digituin sih gini loh, kita tidak berharap komentar di video kita tuh banyak yang muji. Kayak gue setuju opini lo, gue nggak berharap begitu, karena yang kita sampaikan pun tidak ada pujian gitu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kita tuh nggak berharap video kita tuh dipuji gitu maksudnya. Malah kalau kalian komennya bangsat, gue nggak suka opini lo ya kita menerima gitu. Kalau kalian ngomong kasar, ya udah, karena kita pun bikin video nggak bukan muji gitu, maksudnya tetap mengkritik. Kalau kalian kritik itu ya nggak masalah gitu. Tapi kan ya tadi yang gue bilang, kita mengkritik JKT bukan personalnya, bukan individunya, tapi karyanya gitu. Makanya kita tidak berharap kalian memuji video kita, tidak sama sekali berharap gitu. Makanya ya kita sih reaksi ke kalian yang penonton sih kayak gitu sih. Jadi santai aja sih kalau mau komentar jahat-jahat juga gitu. Maksudnya kayak gitu. Kalau dari lu, kalau misalnya ada yang komentar gitu menghina Pan ID lah ibaratnya, kita bikin video ini terus ada yang komen, lu nggak pantas kritik JKT, lu kayak gimana tuh reaksi lu? Ya udah, lu juga nggak pantas kritik. Iya udah. Kalau dia kritik gua nggak pantas, ngapain dia kritik gua? Iya. Kita udah kritik JKT, ternyata dia bilang lu nggak pantas kritik JKT. Ya dia juga nggak pantas dong kritik kita dong. Itu maksud gua. Kalau dia merasa dia pantas kritik kita pantas kritik JKT. Nah berarti kalau misalnya mereka mikir kita nggak pantas, berarti orang seperti apa yang pantas buat kritik JKT kan? Akhirnya ada pertanyaan seperti itu gitu kan. Nah, terus kalau misalnya ada pertanyaan, kenapa sih Pan ID itu kalau bikin konten ngobrol sejenak atau ngidol sejenak di podcast selalu ibaratnya mengkritik JKT48? Apakah Pan ID itu sebenci itu sama JKT48? Kenapa nih punya rasa benci gitu? Kalau kalau dari gue sih gimana? Gue jawabnya gini nih. Gue kasih pertanyaan ke yang denger, kenapa JKT48 harus dipuji di era sekarang gitu? Lu tuh kenapa JKT48 harus tetap dipuji? Ya karena mereka suka bro. Dipuji suka kan? Karena suka. Kalau gue sih gini nih, kenapa JKT48, apakah JKT48 masih perlu dipuji? Apakah JKT48 pantas untuk dipuji?
kalau misalnya pertanyaannya kenapa apakah JKT48 pantas untuk dipuji, kalau kata gue masih pantas untuk dipuji. Terus kalau ya JKT-nya gitu, karyanya atau masih pantas untuk dipuji. Kalau pertanyaan kedua, apakah masih harus dipuji? Gak harus dipuji. Karena gimana ya? Standarnya JKT adalah menampilkan hal yang baik. Maksud gue, kalau JKT bagus, ya udah itu emang JKT48 ngapain dipuji? Maksud gue gitu. Ngerti gak maksud gue? Kalau dia bagus ya emang harusnya tuh kayak gitu, gak usah dipuji gitu. Makanya kenapa kita mengkritik, karena ya keluar daripada yang seharusnya ya. Keluar daripada seharusnya. Nah pas terus ada pertanyaan, terus pas JKT bagus, lo kenapa nggak bikin konten yang muji mereka? Bukan gak mau konten, ya emang itu harus yang dilakukan JKT48 gitu. Makanya kenapa nggak ada pujian buat JKT? Kenapa Pan tidak memuji JKT48 saat mereka bagus? Karena ya udah itu harusnya dia tuh kayak gitu. Kualitas yang dibawa tuh standarnya tuh kalau kayak gitu, makanya nggak harus dipuji. Kalau kata gue, menurut gue gitu loh. Makanya pas keluar baru Pan ID, gue di situ keresahannya masuk. Kenapa tidak sesuai standar? Gitu. Bukan nggak mau muji, cuman ngapain lu muji JKT? Ngapain gue muji JKT48? Yang harusnya dia tuh setiap perform, setiap apa tuh yang menampilkan hal yang bagus itu. Iya. Kalau lu? Apa kalau gue? Kalau gue kenapa kita selalu mengkritik nih? Iya. Gue sih balik lagi ke pengalaman kita yang dulu. Apa tuh? Itu masa-masa yang menurut gue itu paling seru sih. Oh iya. Lagi seru-serunya kan, ngidol tuh zaman 2014, 2013. Kita merindukan hal itu gitu. Oke. Karena gue lihat banyak banget perbedaan dari fans juga. Perbedaan fans. Fansnya iya. Terus kayak performnya kalau gue bandingin sama dulu sih, kayaknya dulu lebih serius gitu. Dari dance-nya, kayak ngedance tuh serius, ngedance bukan cuma buat menghibur. Jadi itu, gue sih merindukan hal itu, makanya kenapa kita selalu mengkritik ya, kita pengen ada yang jadi lebih baik lah. Terus kenapa nggak muji? Tadi kan gue udah bilang tuh, kenapa gue nggak muji JKT48? Kalau lu, kenapa nggak muji JKT48? Ya buat apa? Iya kan, buat apa kan? Karena nggak harus dipuji ya, standarnya dia harusnya ya udah gitu, harusnya bagus gitu. Maksud gua ya udah gitu, kenapa harus dipuji? Ya udah, kalau bagus ya bagus ya emang harusnya gitu. Malah kalau bagus kita kritik juga, harusnya kenapa nggak dari dulu? Gitu maksud gua gitu loh, kenapa kita nggak muji? Terus tadi lo bilang, tadi menarik kata lo adalah apa idol mereka tuh bukan hanya sekedar menghibur. Tadi lo ngomong gitu kan? Iya. Tapi karena membawa dance yang bagus. Ya gue pengen lihat perform dance yang bener-bener dance gitu, bukan cuma buat menghibur kayak lagi dance terus dance-nya kayak asal tapi banyak senyumnya. Oh, yang penting menghibur menurut dia. Kalau gue sih lebih ngarepin dia dance-nya bener-bener serius, ekspresinya tuh ngikutin apa yang bener-bener gerakannya inginkan gitu. Berarti sekarang menurut lu dan menurut kita, idol sekarang tuh hanya sekedar yang penting menghibur deh. Itu kayaknya banyak kayak gitu. Enggak semuanya sih, maksudnya dari kebanyakan member enggak semuanya kayak gitu. Tapi kan bukannya idol group sendiri tujuannya idol group adalah menghibur ya, menghibur fans ya. Gue pernah denger gitu, beda gini, idol group sama girl band. Gue nggak usah ngambil contoh Korea deh, pokoknya Cherry Bell sama JKT kan beda kan? Ya. Cherry Bell bukan idol group, girl band. Iya. JKT gak mau disebut girl band, maunya disebut idol group. Dulu kan ada pembahasan kalau idol group adalah yang tujuannya untuk menghibur fansnya gitu, tidak untuk perform kalau nggak salah. Berarti nggak salah dong kalau tujuannya. Tapi gue tidak merasa terhibur kalau dia ngedance sambil senyum-senyum kayak gitu. Karena menurut kita terhibur adalah saat mereka menampilkan yang terbaik. Itu benar terhibur menurut kita. Benar-benar serius gitu, dance tuh serius, nggak kayak gimana ya? Nggak asal dance gitu. Makanya pendiri AKB siapa? Yasushi Akimoto. Nah, mereka bilang kan kalau idol group adalah idol group di mana kita bisa ngelihat perkembangan membernya kan untuk lebih baik, dan saat member lebih baik, punya kapasitas lebih baik, akhirnya member itu keluar gitu kan. Iya. Yang gue sih mengerti kenapa JKT nggak selalu lebih baik, karena yang mereka tawarkan adalah proses orang menjadi lebih baik. Saat orang tersebut udah lebih baik, ya mereka tidak di JKT dong. Ya tapi kan? Gue lihat dari TikToknya official kemarin sih bukan perkembangan
ininya loh, perkembangan apa skillnya ya, bukan perkembangan skillnya visual tapi cuma visual aja gitu. Oh iya, ya itu benar. Makanya nah kadang kalau gue suka JKT ya bukan karena JKT menghibur, karena gue pengen ngeliat JKT48 penampilan yang terbaik, nyanyi yang baik, dance-nya baik, bikin project yang baik, yang benar-benar dipikirkan gitu kan, yang benar ini fans butuhkan gitu. Nah terus tapi gue juga nggak setuju sama statementnya Yasushi adalah dimana fans bisa melihat perkembangan idolnya gitu. Mungkin zaman dulu itu masih make sense gitu, tapi kalau sekarang di mana dulu dibutuhkan bersaing dengan orang-orang yang udah bagus, ya lu jangan salahin kalau misalnya fans lu berkurang, kalau kata gue sih gitu. Ya. Karena orang itu mencari yang bagus gitu, bukan karena apa ya, 7 tahun kita ngeliat mereka selalu proses, sedangkan setiap tahunnya ada yang bermuncul yang bagus-bagus gitu. Ya itu masalah kayak gitu sekarang JKT idol sekarang tuh maksud gue. Jadi itu susahnya gitu sih. Kok dari lu udah lagi. Terus dulu kenapa kita tidak suka sama Yori? Iya. Kalau ada Yori selalu kita apa ya, ibaratnya selalu kita cengin gitu, bukan cengin, apa ya, bahasa Indonesia apa ya, selalu kita apa ya, ya cengin, udah ngerti lah. Ya selalu kita kok Yori ibaratnya gitu lah ya. Kok Yori sih dulu mungkin kenapa ya, gue juga bingung kenapa Yori awal mulanya. Yori kenapa sih awal mulanya? Yang kita lihat di stage itu yang pas teater tuh. Kenapa jadi tuh? Orang member lain lagi MC kan, lagi ngomong, dia ikutan ngomong gitu kan, terus pindah ke member lain, dia ikutan ngomong lagi. Oh iya kayak pengen menguasai panggung sendiri ya gitu kan ya. Di situ akhirnya berbuntut kalau misalnya kita bikin konten yang ada Yorinya. Apa sih Yori? Terus berapa episode kita ganti. Ini ngapa jadi Yori yang tadinya apa sih? Jadi adik kita gitu. Ya. Kita mengklaim adik kita Yori nih. Dan akhir-akhir sekarang kok wow. Gue ngerasa dia lebih baik dari yang lain sih. Bener-bener. Gue nggak tahu ya. Gue gak usah ngomongin karya dulu, gak usah ngomongin skill dulu deh. Ngomongin visual. Salah satu yang menurut gua baik apa ya, lebih baik daripada member yang lain. Apa visualnya dulu ya, itu kan emang fokus JOT kan. Yang kemarin dibikin TikTok. Iya jujur dari dulu Yori kayak gitu, kok sekarang kok di medsosnya kok wow ini gak bisa adik kita. Iya masih gak bisa diungkapkan kata-kata, perubahannya jauh banget lah. Kalau gua mikir TikToknya JOT yang visual berhasil itu. Berhasil. Buat Yori berhasil. Buat kebanyakan member pun berhasil. Cuman Yori kok jadi beda sendiri gitu. Kenapa? Wow. Ini kayak iklan Binomo bangsa. Auranya beda ya? Auranya beda. Enggak, gue senang aja kemarin lihat yang TikToknya dia kemarin aja tuh. Dia di teater gitu kan. Yang lain ngedance kayak dance-nya apa sih faedahnya gitu kan. Kalau Yori kayak memperkenalkan lagunya, terus dia sekaligus nyanyi lagu teater gitu, backgroundnya teater, terus kayak apa ya, TikTok Yori nggak berfaedah kayak yang lain, nggak berfaedah. Tapi ada loh nggak berfaedah, nggak berfaedah. Oh iya, nggak berfaedah yang lain. Itu. Tapi kemarin ada TikTok yang Desi kan, yang sama Grey, yang dance Blackpink tuh. Nggak lihat gue. Blackpink dia download TikTok. Bertiga dia dance practice yang Blackpink yang baru. Itu juga dia udah mulai ke dance yang energik bro, bukan dance TikTok pada umumnya gitu. Ara juga dance Blackpink kemarin nggak lihat ya? Lihat yang bertiga itu. Iya. Bertiga itu kan. Iya gue lihat ya. Seenggaknya ada penambahan, ada perbaikan. Itu yang gitu. Apa yang gue nantikan dari JKT48 yang sekarang gitu. Terus selanjutnya tadi kan kita ngebahas soal kritik memuji. Terus yang lu bilang juga tadi, lu ada komentar misalnya lu nggak pantas mengkritik JKT48. Terus lu tadi nanggepinnya adalah lu juga nggak pantas mengkritik kita. Ya, apa alasan lu mengkritik kita gitu kan? Kalau lu aja melarang kita untuk mengkritik JKT48 gitu kan. Kalau mau kita kritik JKT48, ya udah lu kritik kita karyanya kita gitu. Oke. Nah terus
Jadi gue ada pertanyaan nih. Jadi orang-orang apa, fans atau bukan orang, fans seperti apa yang pantas untuk mengkritik JKT48? Ini pasti menarik sih kalau kata gue. Karena ibaratnya kita bilang kita ngefans 7 tahun lebih tapi tidak MVP, jauh dari kata MVP. Iya. Jauh dari kata MVP, jauh dari kata handshake, jauh dari kata teater. Dan mungkin orang beranggapan lu nggak pantas buat mengkritik JKT48 karena lu tidak sumbangsi lu tidak sebesar fans pada umumnya. Nah, terus gue mau nanya, berarti fans seperti apa nih yang boleh mengkritik JKT48? Apakah fans yang harus MVP minimal 300? Apakah fans yang menghabiskan sold out tiket handshake? Seperti apa nih menurut lu nih fans yang boleh mengkritik JKT48? Seperti apa ya? Kalau menurut gue sih fans yang kayak lu sebutin tadi yang sampai MVP 300 atau 400, dia gak akan mengkritik sih kayaknya. Ya gimana ya? Kita gak pernah lihat kayaknya deh kan kayak gitu-gitu. Mungkin gini, kenapa nggak mengkritik? Kenapa tidak mengkritik? Sebenarnya mereka pengen mengkritik, cuman dia udah punya nama baik. Itu ya kan? Tadi yang kayak tadi, gue pengen beropini nih, tapi gue takut disangka tubir. Takutnya kan seperti itu. Nah mungkin ibaratnya YouTuber sebelah lah yang udah MVP 300 atau 400, yang sampai ngeluarin uang 1 juta, 2 juta buat foto biasa tuh kan, kalau kalian lihat di YouTube banyak yang beredar gitu. Sebenarnya gue yakin mereka tuh punya keresahan yang pengen mengkritik JKT48, cuman ibaratnya mereka punya beban di mana mereka udah punya tanggungan, nama mereka channel, terus penghasilan, mungkin juga penghasilan, atau di circle mereka nama mereka baik. Kalau misalnya mereka mengkritik, takutnya mereka hancurnya seperti itu. Gitu kalau menurut gue gitu. Terus yang kedua, kenapa kita berani untuk mengkritik? Karena kita nothing tulus sih. Apa ruginya kita? Ya ada kayaknya. Lo mau report kita ya udah, YouTube juga belum terlalu banyak, fans kita belum terkenal juga. Jadi nggak ada beban gitu kalau kita mengkritik ibaratnya. Benar. Nah terus tadi apakah yang 300 gini, menurut gue gini nih, kalau misalnya orang yang berhak kritik JKT adalah orang-orang yang 300, yang 500, oke mereka mengkritik, tapi apakah mereka valid kritik? Bukan valid gimana, maksud gue gimana ya, apakah mereka, bener kata lo, apakah mereka punya capability untuk mengkritik JKT48 apa enggak? Gitu, dimana mereka udah, masa gue udah 1 juta ngeluarin uang berjuta-juta udah tetap ngeritik sih? Iya ya kan, ada hal aneh gitu. Walaupun mungkin kata gue sih ada juga sih yang mengkritik juga, cuman apakah sedalam orang-orang kayak kita gitu maksudnya. Jadi menurut gue sih nggak masuk akal kalau misalnya mengkritik JKT48 harus dilihat dari sumbangsi fansnya terhadap JKT48. Kalau yang 300 itu, apakah mereka pernah bikin fanbase, bikin desain ID card kan? Iya, belum tentu bro. Nih JKT fansnya banyak itu bukan karena lu MVP 300, tapi karena lu bikin fanbase, ngeraup fans lu, ngeraup fans orang yang gak kenal untuk memperkenalkan JKT48. Contohnya kita gitu loh. Nah maksudnya gini loh, lo ngebangin nama satu orang, nama satu YouTuber, mereka udah ngeluarin uang 1,5 juta, 2 juta, 4 juta, 10 juta, jutaan. MVP 300, 400 adalah mereka yang membawa diri mereka untuk ngefans JKT48. Untungnya JKT48 ya mereka ada pemasukan dan mereka difanin oleh satu individu gitu. Jadi kalau kita kan, kita nggak jarang tapi kita meraup dulu sampai puluh ribuan fans yang tidak mengenal JKT48 akhirnya mengenal. Yang akhirnya membuat orang yang 10.000 ini ibaratnya akhirnya datang ke teater, walaupun kita enggak sebenarnya kan, datang ke teater, beli fotopack, ikutin projectnya, jadi apa? Mungkin yang 300 itu dulu fanbase kita gitu. Siapa tahu kan? Salah satu followers kita gitu. Makanya ya kalau jahat-jahatnya apa ya, kita pantas atau enggak, ya kita lebih dari sekedar pantas gitu. Maksudnya daripada orang yang MVP 300 tapi hanya untuk mereka sendiri gitu. Sedangkan kalau kita di track record ya kita ngeraup dulu orang-orang banyak yang enggak suka JKT48 akhirnya suka JKT48, akhirnya mereka ngidol, mereka serius sampai MVP, ya kan berkat orang-orang yang bikin fanbase kayak kita gitu. Makanya nggak masuk akal kalau ada pembicaraan seperti itu gitu. Oh seperti itu. Itu meme apa? Hah? Meme apa? Nggak ada. Oh nggak ada. Kalau dari lo, yang pantas dan yang nggak pantas? Apa ya? Pantas aja sih sebenarnya. Semuanya pantas aja. Pantas aja. Terus kalau yang nggak pantas? Nggak ada.
yang sama sekali nggak tahu ya, sama sekali nggak tahu JKT48 atau member. Iya. Tapi mengkritik. Iya. Tapi pantas aja sih gini. Pantas aja sih. Pantas dong. Harusnya nggak ada yang berarti semuanya dong. Iya dong. Nggak ada yang nggak pantas. Cuman dia punya kemampuan untuk capability untuk menyampaikan apa enggak. Jadi kalau misalnya semua orang, karena gini kan Pan ini kan selalu bilang, bukan selalu sih, baru-baru kali ini atau mungkin kita bilang freedom of speech kan, dimana kebebasan berpendapat. Kalau misalnya kita menanggung membawa beban itu kan berarti semua orang harus sama rata dong. Iya. Semua orang boleh pantas untuk mengemukakan pendapatnya gitu. Jadi kalau kata gue sih nggak ada yang nggak pantas dan nggak ada yang pantas, jadi semua berhak untuk ini, berhak untuk apa? Komentar. Cuman yang bangsatnya adalah kita udah mengkritik karya nih, ada fans yang komentar atau JOT tiba-tiba komentar, gue laporin lo undang-undang ITE. Nah, lo nanggapin orang kayak gini gimana? Selama kita menjunjung tinggi kode etik jurnalistik ya. Nah, ya tapi kan yang komen kan nggak tahu kalau kita melanggar atau enggak. Misalnya kita tetap, ya kan siapa tahu kita tetap dalam arus kode etik jurnalistik, tetap tapi ada komentar. Menurut gua kamu udah ini yang mengkritik secara berlebihan. Aku ini panggil undang-undang ITE nih, pakai undang-undang ITE. Menurut lu kayak gimana? Ya udah. Kayak kemarin gua report nih akun. Ya report aja, makasih. Dia udah nonton. Terus berarti kalau misalnya ada yang aku laporin undang-undang ITE, ya silakan. Iya kan? Kita masih dalam jalur kode etik jurnalistik. Di mana melanggar? Gimana? Kode etik apa tadi? Sesuai kode etik yang penting jurnalistik. Ya. Kalau mereka mau ngancem seperti itu ya silakan. Ya silakan. Kalau emang serius ya silakan. Makanya kita udah bisa AdSense belum? Belum bisa bayar pengacara. Belum bisa bayar pengacara, makanya kita nunggu AdSense. Berarti nggak bisa report balik dong. Iya, nggak bisa. Ya pokoknya tapi menurut gue itu orang-orang yang bangsat sih lo kata gue. Yang wadidaw gitu. Nggak bisa gini loh. Kita kan ibaratnya mengkritik. Kenapa kita melakukan bagian kita melakukan bikin konten yang mengkritik JKT48? Ya kenapa lo nggak menghujat kita juga gitu? Maksud gue kata bukan. Maksud gue kenapa lo tidak melakukan bagian lo atau part lo dengan baik gitu? Kenapa tiba-tiba lo langsung mainnya undang-undang ITE lah? Maksudnya kenapa gitu? Itu apa ya? Akhirnya mematikan orang untuk beropini menurut gue. Jadi kalau emang lo gak suka kritikan kita, ya udah kita ngobrol di satu frame kalau lo mau, kita ngobrol satu meja, ya. Kita adu argumen kenapa kita gini, kenapa lo kayak gitu. Ya. Itu yang lebih apa ya? Lebih indah gitu untuk perdebatan gitu. Mungkin takutnya ada JOT yang kayak gitu bro. Di JOT kan kesel. Ya kalau emang kita salah ya jelasin aja salahnya di mana. Itu. Kita siap. Benar-benar berdiskusi. Ya. Maksud gue kita membuka apa ya, ruang untuk berdiskusi kalau kalian. Makanya gue bilang orang-orang bangsat sih yang kalau kita ini terlepas dari kita atau mungkin YouTuber lain. Jadi kalau misalnya emang kita udah mengkritik atau juga mengkritik sesuatu hal, tiba-tiba orang aku pakai undang-undang ITE nih. Kalau kata gue sih orang-orang bangsat sih kayak gitu. Itu sih maksud gue. Nah terus sekarang udah 8 tahun nih. Banyak lika-liku lah JKT naik turun. Nah dari naik turun sampai sekarang turun terus nggak bisa naik. Apakah masih worth it gitu kita ngidol idol Jepang, idol AKB, idol JKT? Menurut lu masih worth it gak? Gimana ya, kayaknya idol gua nggak tahu sih masih banyak atau enggak yang ngidol sama AKB kayak gitu. Tapi menurut gue namanya udah agak redup sih sekarang. Karena dulu gue nggak tahu kenapa dulu tiba-tiba gue bisa suka AKB. Kenapa? Ya nggak tahu. Artinya kan itu ada apa? Ada yang menyebabkan gue bisa ketemu postingan itu atau ketemu fansnya yang ngebahas. Iya. Gue tiba-tiba gue tahu AKB gitu. Kayaknya sekarang hampir nggak ada deh gue di zaman-zaman sekarang yang membahas AKB secara khusus gitu. Iya. Orang Indonesia khususnya. Iya. Fans Indonesia, fans JKT gitu. Kayaknya nggak sebanyak dulu. Kenapa tiba-tiba lu bisa kenal JKT? Karena iklan. Iklan ya. Iklan Pocari sekarang kan nggak ada kan? Itu nggak ada iklan. Bener itu salah satunya. Nggak ada iklan, nggak ada iklan JKT, nggak ada acara TV JKT48 juga gitu kan? Iya. Dulu ada acara JKT48 Story kan di RCTI dan sebagainya, itu menurut gue bagus banget sih. Nah, terus apakah masih worth it untuk ngidol?
worth it gak ya? Kalau ngidol sih, kalau menurut gua gimana orangnya sih. Maksudnya? Ya kalau emang dia masih, kalau menurut dia ngidol itu masih seru, ya silahkan gitu kan. Tapi kalau menurut gua nggak seseru dulu. Ya. Tadi kata lu kalau misalnya mau ngidol silakan, berarti jangan salahkan kalau kita ngidolnya bukan ngidol idol Jepang, Thailand lah atau Vietnam. Boleh dong. Iya, atau Filipina. Gitu. Kadang gini loh bangsatnya nih. Kita suka sama satu negara. Ngidol bukan ngidol sih, apa ya? Ngefans sama girl band atau boy band. Iya. Contoh Thailand lah. Siapa girl band Thailand yang kita tahu? Ya, siapa lo? Pasti ngerti lah. Kadang gini, terus kita nggak ngerti. Ya udah Korea lah bangsat, jelasin lah. Misalnya orang selesai dong. Kadang gini gue benci gini loh. Kita suka kayak apa? Kita suka girl band Korea. Kita suka girl band Indonesia, terus kita nyentil JKT48, mengkritik JKT48. Pasti kan beranggapan lu dasarnya emang lu bukan fans JKT, lu dasar fans Korea, makanya lu nggak bisa tahu JKT48. Maksud gue kan fans bangsat gitu. Maksud gue jadinya ini apa hubungannya, Cok? Kita ngidol ngefans sama negara itu dan menyentil JKT48 kan, makanya gue bilang balik lagi kan, apakah worth it untuk sekarang masih ngidol? Kata lu bilang kan, kalau misalnya ngidol di sekarang masih worth it, ya silakan, kata lu. Berarti jangan menutup kemungkinan orang yang ngidol pun tidak ngidol selain JKT48 dong. Iya. Gitu kan? Iya. Masalah kan di atas kertas ya bagus mereka. Bukan JKT loh, maksudnya si girl band Korea ini karena konsep yang mereka bawa kan berbeda. Dimana ada grup balik lagi menampilkan yang on progress. Iya. Yang matang-matang, yang belum matang fix. Terus kita sekarang di era di zaman girl band udah comeback kayak Blackpink, comeback Twice. Coba lu bandingin sama project-project nikahan. Kebanting bro. Ya salah satunya bukan ya kebanding juga sih, di mana mereka ini lagu, mereka nyiptain project. Gini loh, sekarang banyak teman-teman gue yang jadi kayak kenal sama girl band Korea. Karena dulunya enggak kan sebelumnya? Dulunya enggak. Kenapa kira-kira? Karena bagus. Dulu tuh bagus karena ada Cherry Bell, Seven Icon. Mereka selain ngidol Korea ya udah ngidolnya Indonesia, tetap fans di Indonesia girl band gitu. Karena ada. Sekarang kan girl band Indonesia nggak ada. Mau nggak mau pindah dong ke negara lain yang bagus. Tapi kan ada juga. Kan bukan girl band, idol group. Tapi kan bisa diidolin sebenarnya. Kenapa tidak sebagus Cherry Bell konsep mereka? Apa Cherry Bell? Enggak. Ya terlepas dari konsep kan, konsep girl band apa, idol group apa kan? Konsepnya girl band Korea kan mereka udah meng-hype orang-orang yang bisa dance, yang bisa nyanyi. Udah matang lah istilahnya. Bahkan IZ*ONE yang ngerekrut siapa? Ya Suzy. Iya. Kenapa ya Suzy jadi bergeser ke sana ya? Tuh, gitu aja dulu. Kenapa ya Suzy malah IZ*ONE Produce 48? Dimana dia mereka mekarin orang-orang yang ngambil orang-orang yang udah final siap untuk ke permukaan gitu, ke dunia entertainment. Iya, dan kenapa Korea? Kenapa Korea? Ya kan? Maksudnya akhirnya gitu loh. Jadi nggak salah juga akhirnya orang-orang yang tetap suka JKT48 dan menyukai hal lain, yaitu girl band Korea. Nggak ada hubungannya, anjir bangsa blok hubungannya mengkritik JKT48 karena benci terhadap JKT48 gitu. Karena lu gara-gara suka Korea, lu bilang aja lu fansnya ini. Tapi ngaku-ngaku itu nggak ada. Apa ya, gue suka geram juga sama orang-orang yang pemikirannya kayak gitu, pemikiran orang sempit gitu maksud gue. Atau nggak fans baru gitu sih kalau menurut gue. Tapi kalau menurut lu gimana? Yang suka girl band, apakah pantas juga buat kritik JKT48? Ya semua orang kan pantas mengkritik. Makanya ya, tolong kritik. Ya gitu. Terus nah cuman kelemahannya kita adalah kita tidak pernah mengkritik Korea. Kita nggak pernah kritik. Ya. Kenapa kita tidak pernah? Karena bagus. Tapi kita nggak pernah bilang bagus kan? Nah itu. Tapi kita juga tidak pernah memuji. Pernah bang. Kapan anjir?
waktu ini ngebahas YouTuber, apakah JKT48 di konten YouTuber kita ngebahas apakah JKT48 pantas jadi YouTuber? Kita kan bukan tiba-tiba muji girl bandnya dong. Kita mau ngasih tahu ini konsep bagus. Kenapa nggak diterapin ke sini JKT? Kan gitu. Iya, terus ada yang komen, dasar lu fans Korea. Belum tentu konsep mereka cocok di JKT48 kan? Itu. Padahal itu konsep general loh bang. Ini fans konsep yang bisa dipakai di semua halayak. Mau idol group, mau orang awam. Konsep kan kita bilangnya apa sih? Kenapa lo nggak bikin konten daripada ngomong sama kepala kuda? Kenapa nggak konsep ngedance practice gitu kan? Lagu-lagu JKT48 yang dulu. Iya. Kita kan tidak bilang kenapa nggak dance practice lagu-lagu Korea kan? Iya. Terus kenapa di TikTok malah ngedance Korea? Tuh kan bangsat. Member yang di TikTok ngedance Korea. Siapa? Ya yang tadi gue bilang yang trio Desi. Tapi nggak apa-apa. Tapi kita disalahin. Karena dia member jadi nggak disalahin. Nah kan maksudnya gini loh. Jadi fans sekarang tuh apa ya? Kekurangannya nggak bisa nggak tahu mana yang benar, nggak tahu mana yang salah. Kita mentang-mentang kita cuma nyebutin kemarin kita coba tuh kayak G-Friend yang dance practice. Kenapa JKT nggak nyoba? Kita langsung dicap diskriminasi. Fans Korea. Fans Korea lu. Tapi member sendiri ngedance practice di TikTok lagu Korea. Maksud gue gitu loh. Makanya kita jelasin bukan berarti kita suka K-pop dan kita ngekritik JKT48 bukan karena kita lebih cenderung ke K-pop gitu. Kalau gue sih jujur kalau milih JKT dan misalnya Twice atau G-Friend atau apapun Blackpink, gue tetap milih JKT. 70% JKT, 30% Korea. Karena member JKT48 setelah lulus dari JKT48 belum tentu jadi artis. Bisa di pok coy. Iya, ibaratnya kayak siapa ya? Yang fans yang gak jadi artis kayak Uti, Ika, gitu kan ya? Iya. Shinka, Naomi juga kan bukan artis jatuhnya. Ya ibaratnya ada kemungkinan buat fans-fans halu untuk mendekati circle mereka gitu. Ya. Coba yang K-pop udah keluar dari K-pop, apa kalau bisa mendekati circle ex membernya kan enggak. Kalau member makanya gue lebih kalau ibaratnya kalau gue milih JKT atau K-pop ya gue milih pribadi JKT48. Gitu. Sama sih gue juga. Karena bukan masalah circle-nya ya. Karena JKT itu kan konsepnya idol can meet. Gue bisa ketemu langsung sama idola gue loh. Gitu. Karena mereka di Indo. Itu. Makanya gue bakal tetap pilih JKT karena mereka bisa gue temui. Makanya kalau ada orang masa lu milih JKT apa milih K-pop? Ya milih JKT. Kalau karya milih JKT apa K-pop? Ya K-pop. Oh gitu. Kecuali JKT balik kayak dulu. Dulu kenapa kita tidak mikirin dulu zamannya SNSD. Apalagi girl band. Nobody buat siapa? Enggak tahu itu gue juga. Girls Generation, Wonder Girls, SNSD. Terus banyak girl band yang bagus juga. Terus kenapa kita berangkatnya nggak K-pop malah ke JKT48? Karena JKT48 itu bagus, Jok. Dulu. Iya, akhirnya gue akhirnya apa ya? Menghiden atau mempenjarakan fansnya tuh. Ngapain tuh ke K-pop? JKT udah bagus kok. Dulu kayak gitu. Makanya gue juga mikir, gue ngapain suka SNSD sih? Ngapain suka girl band Korea sih? Iya, ini aja udah bagus. Ini aja udah bagus. Ya kan sekarang lo harus di JKT. Apaan yang dilihat di JKT? Kecuali acara nikahan. Iya. Akhirnya pindah gitu. Kecuali makanya JKT kalau balik lagi ke dulu ya udah gue akhirnya balik lagi ke konten mereka gitu. Jadi gue gitu loh. Apalagi? Terus, ada lagi pengen lo sampaikan di poin pembahasan ini? Apa ya? Gak ada gue. Oke. Ini sekarang masih ini gak sih? Masih ada istilah tumbuh bersama fans, hancur bersama fans. Menurut lo di era JKT48 sekarang apakah masih mengusung pembicaraan itu? Apakah fansnya masih tahu akan hal itu? Gue udah jarang banget sih dengar kata-kata itu sekarang dibandingin dulu ya. Udah jarang banget sih bersama fans. Kayaknya karena fans yang gak sebanyak dulu dah. Gak sebanyak dulu. Jadi gak tumbuh.
Dan juga fans menghancurin JKT juga nggak akan bisa ngancurin juga. Gitu kan, dulu karena ibaratnya dulu gue ngerti dulu kenapa JKT48 bilang gitu, apa tumbuh bersama fans dan hancur bersama fans, karena ada saingan bro. Ya. Cherry Bell dah gampangnya. Kalau misal di saat-saat itu JKT48 fansnya lebih suka Cherry Bell, otomatis mereka hancur JKT48 gitu kan. Ya. Pasti Cherry Bell yang ngangkat mereka. Nah terus kalau misalnya sekarang kan udah nggak ada saingan nih, istilah itu nggak bisa dipakai. Maksud gue JKT hancur karena apa nih kalau sekarang menurut lu? Terus tumbuh karena apa? Apa yang bisa jadi perbandingan pertumbuhan JKT48 dan kemerosotan JKT48 selain datang teater loh? Gitu kan, buktinya sekarang kan JKT nggak banyak yang ngefans kan karena teater sepi, handshake sepi, project sepi. Itu bisa dikatakan JKT mundur. Ya. Selain itu deh, apa yang bisa membuat JKT hancur? Gak ada kan? Kecuali project-project mereka yang gak jelas. Ya gimana di dalamnya sih, gimana pengaturan manajemennya. Zaman dulu waktu masih ada saingan di Indo sama gak ada saingan sekarang. Oh itu ya. Manajemen bagusan mana? Manajemennya kayaknya bagusan sekarang dah. Bisa bang sih. Kok bisa sih bang? Gini nih. Lu sekarang aja mesen tiket teater gampang gitu kan. Coba kayak dulu. Dulu tuh kita mau mesen tiket harus diundi. Ya. Ya dulu nggak punya konsep kayak yang sekarang. Kayak lu mesen duluan terus lu dapet tiket gitu. Kalau dulu lu mesen tiket terus lu diundi. Kalau emang email lu keluar, lu boleh nonton teater gitu kan. Kalau sekarang justru udah lebih gampang. Apalagi boleh nitip nama. Apa tuh? Di akun. Nitip nama orang. Iya. Sekarang bisa nih. Dulu kan harus satu akun satu orang kan? Partisipan. Sekarang enggak. Tapi kan bukan bukti bahwa mereka akhirnya kekurangan penonton. Mungkin di sisi lain ada yang dulu kan karena membeludak kan, nggak mungkin kalau misalnya langsung diterima. Kasian dong yang. Jadi siapa cepat dia dapat kalau dulu kan. Mungkin di satu sisi ada peningkatan, di sisi lain ada yang malah menurun dari sisi manajemennya. Kalau menurut gue sih manajemen bagusan sekarang. Itu bukan dikatakan bagus sih, itu karena mereka harus kayak gitu. Kalau misalnya itu gitu loh maksudnya. Itu malah penurunan kalau kata gue. So itu malah bikin dia turun. Apa yang bikin turun? Ya kan? Ya manajemen mereka lah yang bikin JKT48 turun, yang nggak banyak fans sekarang. Pertama, gini loh, gue nggak tahu benar apa salah ataukah mungkin ada beberapa sebagian yang JOT yang mikirnya kita udah nggak punya saingan, bikin apa aja pasti disukai kok sama fans kita. Yang membuat mereka ibaratnya standar mereka dulu ada Cherry Bell di 80-90%. Nggak ada Cherry Bell, nggak ada girl band, coba kita turunin standar kita di 70. Fans pada suka. Ternyata susah nih bikin standar gini, coba kita iseng turunin lagi 60, banyak yang suka. Turun lagi 50, banyak yang suka. Sampai akhirnya 30%, banyak yang suka. Sedangkan Pan-Pan ID sadar nih dari dulu 90% kenapa turun 30%, kita kritik. Tapi fans yang sekarang yang udah menikmati 30%, apa sih lo kritik gitu kan, kita sadar karena ada penurunan. Sedangkan kalau yang sekarang mereka terima-terima aja gitu. Yang itu yang ngebuat gua bener juga sih, tapi bener juga dong. Apa? Istilah itu apa? Tumbuh bersama fans, hancur bersama fans. Iya. Mungkin di sisi baiknya JKT tetap ada, cuma kan kualitas turunnya berarti menandakan dia hancur dong JKT48. Iya, dan ada aja orang yang mendukung padahal itu nggak bagus. Ada penurunan. Iya, itu kualitasnya. Kenapa JKT menurut gue standarnya turun karena fansnya menikmati itu, maksud gue nggak kritisi gitu. Coba setiap fans kritisi. Dulu kan dikritisi bro. Misalnya, kenapa nih JKT kalah nominasi sama Cherry Bell? Kenapa JKT menitnya dance-nya waktu itu di dahsyat, pernah gue ingat banget. JKT sama Cherry Bell. Kenapa JKT dance-nya kok nggak sebagus Cherry Bell? Pernah ada yang komen gitu di Twitter. Akhirnya kan fans JOT mikir, oh iya gue dikritik. Nah jadi kan kritikan yang dulu itu akhirnya membuat JKT standarnya naik nih. Fans nggak terima nih kalau kenapa sih standar JKT turun dulu tuh. Kayak selalu naik. Nah sekarang udah nggak ada ini, JOT mikir kita nggak punya saingan, nggak mungkin fans kita pergi. Kalau pergi juga ya mungkin nggak di Indonesia, di K-pop mungkin kan mikirnya gitu. Ya udah
kita turunin standar kita 70, 60 pada terima nggak ada kritikan, ya udah mereka nyaman nih akhirnya di setiap bikin project yang nggak masuk akal menurut kita tapi menurut fans diterima, ya udah. Gue takutnya semakin lama standarnya makin turun tapi fans tetap menerima, itu sih kalau kata gue. Makanya JKT itu salahnya gitu, mereka tidak mau sendiri, tidak ada saingan, bukan berarti Anda bebas gitu, jangan. Fansnya juga sih yang salah, makanya fansnya juga sih bangsat sih maksudnya. Iya aja ya. Iya aja gitu, nih tuduhin Rama Uma. Iya bagus. Iya bagus. Positifnya maksudnya gini, itu ibaratnya tuh penurunan standar bro kalau kata gue. Walaupun ada sisi baiknya, cuman anjir kok kepikiran. Itu kan akhirnya cara termudah lah buat JKT48 meraup. Makanya nggak salah dia nyalain kenapa ya teater sepi melodi no. Ya karena manajemen sekarang anjir. Dan fansnya juga yang salah, kenapa? Iya, bagus nih. Gue tahu sih fans kayak gitu kenapa? Biar di aware sama, biar dapat notice, dapat apa ya? Siapa yang dapat notice? YouTuber kenapa? Mungkin kenapa dia giat apa? Ngasih hal positif karena saingan gue dikit sih. Coba gue ngasih muji kali. JOT suka dipuji, ada diundang. Bagus nih YouTuber muji. Salah jika tidak gitu. Gak akan maju kalau nggak mau maju. Kalau nggak mau maju, undang YouTuber yang selalu muji. Undang orang-orang yang suka JKT48, tapi bukan hanya sekedar suka, tapi tetap memberikan insight, kritik. Karena menurut gue fans yang baik adalah fans yang benar-benar fans ya. Bukan hanya dia muji, tapi dia berani untuk menyampaikan kritikan untuk melihat idol grupnya lebih maju lagi. Itu benar-benar fans. Daripada fans yang 500 MVP, terus nonton di tempat duduk pojokan tuh udah kayak botol kosong. Iya. Tapi kan cuma buat mereka aja. Terus mereka hanya muji-muji. Menurut gue tuh fans apa ya, fans? Nggak bisa dibilang fans baik sih kalau kata gue. Ya mereka fans tapi bukan fans baik. Mereka hanya menerima iya bagus. Itu standar kualitasnya ibaratnya berlian sama emas, ya udah emas karatan gitu. Itu fans kayak gitu. Kalau berlian itu tetap support tapi tetap berani mengungkapkan ini lo kurangnya di sini lo, ini harus lo improve agar melihat JKT lebih baik lagi. Itu sih yang miss sekarang. Karena sekarang di value sih ibaratnya fans mikirnya semakin lu ngeluarin gede semakin lu fans JKT48. Iya gitu ya kayak apa ya, lebih mentingin diri sendiri sih fansnya. Benar. Jadi dia ngeluarin uang banyak ya buat dia sendiri. Dia pengen dikenal member gitu. Kenal member, akhirnya kan member ini orang udah buat kita nih. Tapi member tuh nggak suka bro kayak gitu. Musik gitu. Ya lo kayak lo disukai member tapi hanya sebatas artis menyukai fansnya. Akhirnya tadi kalau misalnya lo ngeluarin uang kalau pengen dikenal fans, iya benar dikenal, cuman hanya sebatas artis ke fansnya. Tapi kalau lo berharap gue dikenal biar dia punya perasaan ke gue, member tuh tidak suka cowok seperti buang-buang uang buat seperti itu gitu. Maksud gue fans apa ya, suaminya let's say suaminya artis ex member JKT48, apakah mereka bikin YouTuber atau pamer-pamer? Enggak bro, mereka nggak pamer bro. Bahkan kalau kata gue orang-orang yang dekat sama member tuh bukan orang yang royal saat dia jadi member loh kata gue gitu loh maksud gue. Nah, terus yang bangsat lagi adalah fans di mana gini loh, ada komentar kenapa lu nggak kayak YouTuber A, kenapa lu nggak kayak YouTuber B. Contoh tuh si A. Contoh nih YouTuber A nih buat kalau ngebahas JKT48. Contoh nih YouTuber B buat kalau ngebahas JKT48. Nah kan anda bangsat. Kok nunjuknya ke sini? Oh iya, mic soalnya. Maksudnya gini. Apa ya? Kan orang tuh punya reasonnya masing-masing kenapa bikin YouTube. Oke lah disamain. Kasian yang mereka lah disamain sama kita. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita Indonesia? Nah, kasian mereka yang udah ngehamburin uang masih disamain sama kita. Bisa gini loh, lo kalau emang gak mau nonton konten kita ya, kalau pengen nonton kontennya mereka ya lu nonton mereka, jangan nonton kita gitu loh. Maksud gua jangan nyuruh kita sama kayak konten YouTuber sebelah. Ngapain gitu, nggak ada perbedaan maksud gua. Itu kalau pengennya kayak
nonton konten mereka, ya udah nonton mereka aja. Kalau pengen ke YouTuber sebelah ya nonton YouTuber sebelah. Nonton YouTuber sebelah gitu, jangan anjir fuck banget gitu kalau kita disuruh-suruh nyamain. Ya karena Pan ID, mereka kita punya konsep yang berbeda. Ya udah ini biarkan jadi Pan ID, biarkan mereka jadi YouTuber A, YouTuber B. Kalau mau kayak mereka, kalau lo mau menikmati konten mereka, ya udah lo nonton mereka, cok. Jangan nonton Pan ID, maksud gue gitu loh. Itu sih yang mengganjel di gue. Dan pembahasan yang terakhir yang menurut gue gak kalah penting adalah apa nih? Masih hangat project nikahan. Gue gak ngebahas projectnya. Cuman gue 2 hari yang lalu baca di fan page-nya Facebook mereka yang memperkenalkan project itu, ada komentar kan, waduh aku masih jomblo Min. Oh apakah member siap untuk aku nikahi? Waduh aku belum ada calonnya Min, masih nunggu member Min. Rata-rata kayak gitu. Let's say 90% lah, 90% ngomong kayak gitu. Terus ada juga yang ngomong, wah telat Min, gue udah nikah. Telat Min, gue udah nikah. Ini sebenarnya apa ya? Itu kan bisa jadi data loh maksud gue. Iya. Sekarang jadi ada pikiran, apakah masih banyak fans yang punya pikiran untuk menikahi atau mempunyai hubungan terhadap JKT48, terhadap membernya gitu. Itu kan ketahuan banget dari komentar-komentar tersebut gitu. Tapi menurut lo masih layak gak sih fans halu seperti itu di era sekarang lo, era pemerintahan Jokowi? Apa hubungannya? Dari dulu masih dari SBY sampai Jokowi, harapan untuk nikahin member kayaknya masih ada gitu. Ya ada, itu kan gimana orangnya. Enggak, maksud lu masih apa ya, masih ya kalau emang orangnya halu ya udah gitu. Itu emang gimana ya? Cara mereka berpikir enggak gini loh, maksudnya orang yang ngefans nih, yang dulu pemikirannya wajar gitu karena mereka seumuran. Kayak kita kan, kita ngefans umuran kita sama nih sama member kebanyakan Gen 1. Kita umur segini, Gen 1 udah pada enggak ada. Yeah. Adalah gen-gen yang bawah yang jelas lebih muda daripada kita. Yeah. Terus yang gen-gen bawah grade juga, fans generasi baru lebih muda lagi dong daripada kita. Nah, ibaratnya kalau yang halu ini ibaratnya let's say umur 32. Kali aja yang halunya umur 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kita nggak tahu datanya juga sih. Oh iya benar juga. Yang halu. Nah, Bang, kok umur lu tuh kok udah halu gitu, Bang? Gimana? Cuk. Ya menurut lu di range 15. Ya kalau 15 sampai anjir 18 tuh udah enggak usah halu sih kalau kata gue. Udah dewasa sebenarnya. Terus yang halu itu yang umur segimana? 15, 17 lah, 17 juga udah jarang. Anjir umur 20-an kok masih halus. Maksud gua kok halu ya, halu buat iniin member. Maksudnya apa yang lu cari menurut lu? Enggak kan yang nikahin, gue pengen ngobrol juga sih sama misalnya suami-suami member, apakah mereka dulu halu gitu nih bisa nikahin member? Enggak halu dong, itu circle mereka karena mereka dari dulu udah dekat, mereka enggak halu. Misalnya gue pengen ngobrol juga sih sama ibaratnya suaminya Melodia, suaminya Kinal, pengen ngobrol juga, pengen tahu mereka tuh halu nggak sih dulu gitu. Nah sekarang yang halu apakah masih nggak haluin Yori ibaratnya yang umur mungkin aja seumuran yang haluin Yori. Oke, gue setuju kalau itu. Tapi kalau umur yang 20 yang kata lu bilang ada sekali yang halu umur 20 22 maksud gue ya nggak seharusnya sih. Iya kan, maksud gue nggak seharusnya kayak gitu. Nggak seharusnya kayak gitu kan. Cuman apakah salah? Enggak. Salah sih enggak. Tapi apa ya? Mungkin mental Anda yang terganggu. Kenapa lu nggak cari yang benar-benar di sekitar lu? Benar-benar bisa lu iniin gitu, bisa lu deketin. Kalau salah sih enggak, cuman salah di diri lu sih enggak, cuman di kepribadian lu kayaknya yang salah, masih berharap seperti. Kecuali lu ada usaha buat mendekati circle mereka. Kalau lu nggak ada usaha, hanya koar-koar doang, aku akan menikahi JKT, member JKT, itu nggak masuk akal. Apa ya, nggak ada, buang-buang waktu lah. Kecuali lu usaha ngedeketin member dengan cara lu masuk ke kehidupannya, itu beda urusan. Dengan cara apapun, misalnya lu kerja sama mereka
atau kenalan sama mereka, temenan yang ya kayak gitu. Itu bisa jadi alasan juga. Apa tuh? Gue ngeluarin uang 3 juta kan biar bisa di notice member. Iya, selama dia jadi member. Udah jadi member. Kamu confess aja, apalagi nanti. Gitu sih. Ya pokoknya itulah serba-serbi jadi fans. Udah cukup kayaknya. Jadi kesimpulannya dari video kali ini yang sejam ini adalah menarik untuk ya nggak ada habisnya untuk ngebahas JKT48 fansnya, dimana kemarin mungkin di di episode ngobrol sejenak 25 ke bawah kita hanya fokus mengkritik JKT48 gitu kan, tanpa mikir fansnya. Ternyata pas kita tadi breakdown, kita bahas ternyata ada titik salahnya tuh bukan hanya di JKT juga berarti kan, dimana di fansnya yang hanya selalu ibaratnya pengen disuapin aja gitu, pengen menerima semua suapan, terima aja apa yang ada. Makanya bangsat juga fansnya berarti kan yang sekarang. Berarti mungkin di next video kalau bahas JKT seenggaknya bisa bahas bahas fans juga, mungkin kita bisa mengkritik fansnya juga kalau yang menurut kita wadidaw gitu. Ya. Oke. Dari lu kesimpulannya apa nih sepanjang video ini? Ya kesimpulannya apa ya? Kita banyak ngomongin kritik sih terhadap dua sisi ya JKT sama fansnya. Kita sih berharap dari kritik kita ini kedepannya bisa ya ada perbaikan lah. Fansnya bisa lebih mawas diri. Benar. JKT-nya bisa muhasabah diri Anda para wota. Ke mic mulu sih, harusnya mic-nya taruh depan kan. Muhasabah diri Anda. Masa ya gitu sih, Mas. Karena gua enggak yakin video kita sampai di JOT, tapi kita masih yakin kalau video kita sampai di fansnya. Jadi kita tidak muluk-muluk untuk merubah JKT48, kita hanya berharap fansnya seenggaknya berani untuk mengemukakan kalau misalnya itu nggak lu suka, ya udah jangan hanya menerima. Karena kalau lu semakin gitu, JKT pikirannya semakin nurun, karena apapun yang dia bikin menurutnya akan ada aja selalu yang disukai. Seperti itu. Suka boleh, tapi kritik juga boleh ibaratnya, karena fans yang baik hanya menyukai juga tapi berani untuk mengkritik kalau misalnya ada sesuatu yang kurang. Itu dari Pan ID. Dan jangan lupa subscribe dan like, dislike, pokoknya ada interaksi. Subscribe lah. Ya. Biar dapat AdSense. Ya. Karena kita mau sewa pengacara kalau kasus kita ada orang-orang yang bangsat yang bilang aku akan gunakan undang-undang ITE. Kita gunakan uang AdSense untuk melawan orang-orang seperti mereka. Ya, Oke? Kita udah ngelakuin part kita. Silakan kalian JOT atau fans lakukan part kalian, bagian kalian. Itu dari gue. Udah. Oke. Udah? Ya, itu aja. Oke. Thank you yang udah nonton. Sampai ketemu di episode 15 jinak lain ya. Anjay.